Selamat datang di video pembelajaran PPG Prajab, mata kuliah pengajaran dan pembelajaran daring dan bauran berbasis masalah atau proyek pada mata pelajaran matematika. Sebelumnya kita telah mempelajari bahwa siswa dapat mengembangkan keterampilan berpikir tingkat tinggi dan sikap positif melalui belajar menyelesaikan masalah. Salah satu model yang memfokuskan pada masalah adalah pembelajaran berbasis masalah yang akan kita pelajari pada video ini. Pembelajaran berbasis masalah adalah pembelajaran yang berpusat pada siswa, di mana aktivitas belajarnya difokuskan pada menyelesaikan masalah. Setiap metode atau model pasti memiliki kelemahan, begitu pula memiliki keunggulan. Kelemahan yang pertama adalah banyak faktor yang mempengaruhi kemampuan siswa dalam menyelesaikan masalah. Kemampuan tersebut merupakan bagian yang penting dalam pembelajaran berbasis masalah. Salah satu faktor tersebut adalah siswa seharusnya memiliki pemahaman bermakna. Pertanyaannya adalah, bagaimana kita membimbing siswa untuk mengonstruksi pemahaman bermakna dalam PBM? Begitu pula, guru perlu menyediakan berbagai sumber belajar yang sesuai agar siswa mampu belajar dan menyelesaikan masalah. Dengan demikian, PBM membutuhkan perencanaan yang baik agar siswa mampu menyelesaikan masalah. Kelemahan yang kedua, beberapa guru yang telah menerapkan PBM seringkali mengeluhkan waktu yang tidak cukup. Kondisi tersebut sebenarnya dapat diatasi dengan perencanaan yang baik dan pembiasaan belajar menggunakan PBM. Keunggulannya adalah hasil-hasil penelitian menunjukkan bahwa PBM dapat meningkatkan keaktifan dan hasil belajar siswa, meningkatkan keterampilan berpikir tingkat tinggi, dan mengembangkan motivasi belajar dan sikap positif dari siswa-siswa. Ada 5 tahap-tahap belajar dalam PBM. Yang pertama adalah mengorientasi siswa pada masalah. Pada tahap ini, guru menyampaikan tujuan pembelajaran, menjelaskan media yang diperlukan, mengajukan masalah, dan memotivasi siswa untuk terlibat dalam aktivitas penyelesaian masalah. Tahap yang kedua, mengorganisasikan kegiatan belajar. Pada tahap ini, guru membantu siswa mengorganisasi tugas belajar berkaitan dengan masalah. 3. Membimbing penyelidikan mandiri dan kelompok. Pada tahap ini, siswa menyelesaikan masalah secara berkelompok. Guru membimbing siswa menggunakan tahap Polya dalam memecahkan masalah. Tahap-tahap tersebut telah didiskusikan pada video yang sebelumnya. Cara membimbingnya adalah dengan mengajukan pertanyaan atau meminta siswa untuk melakukan suatu aktivitas tertentu. 4. Mengembangkan dan menyajikan penyelesaian. Pada tahap ini, siswa mempresentasikan penyelesaian secara berkelompok. Guru memfasilitasi diskusi kelas dan memberi kesempatan bagi kelompok lainnya yang memiliki jawaban atau cara berbeda. 5. Menganalisis dan mengevaluasi proses penyelesaian masalah. Pada tahap ini, siswa menganalisis dan mengevaluasi proses penyelesaian masalah yang telah mereka kerjakan. Saya akan mensimulasikan kegiatan pembelajaran menggunakan PBM. Simulasi tersebut pada materi operasi penjumlahan kelas 7 semester 1 alokasi waktu 3 JP. Tujuan pembelajarannya adalah siswa mampu menentukan hasil penjumlahan bilangan bulat menggunakan permainan kancing atau sifat-sifatnya dengan benar. Kata kerja yang digunakan pada tujuan pembelajaran ini adalah menentukan, dan tahap tersebut masuk ke level C3 atau menerapkan pada taksonomi Bloom. Tujuan yang kedua adalah siswa mampu menyelesaikan masalah matematika, masalah tertutup berkaitan dengan penjumlahan bilangan bulat menggunakan sifat-sifatnya dengan benar. Kata menyelesaikan masuk level C4 atau menganalisis pada taksonomi Bloom.
Apabila kita ingin sampai level tertinggi atau level C6, create, mengkreasi, maka kita akan menggunakan masalah matematika berakhir terbuka. Karena masalah matematika berakhir terbuka dapat membantu siswa untuk mengembangkan keterampilan berpikir kreatif. Kita akan menggunakan PBM, medianya LKPD, kancing berwarna merah dan putih, serta video YouTube. Linknya dapat dilihat pada layar. Karakter yang akan dilatih dan dikembangkan oleh siswa pada pembelajaran ini adalah Isen Mulang. Isen Mulang merupakan filosofi masyarakat Dayak Ngaju yang berarti pantang menyerah. Simulasinya adalah sebagai berikut. Selamat pagi anak-anak, bagaimana kabar kalian? Luar biasa. Mari kita berdoa bersama-sama. Silakan ketua kelas memimpin kita dalam doa. Kalian ingin berhasil dalam hidup, bukan? Pintar memang perlu, tetapi lebih penting lagi sikap positif. Salah satu sikap yang sangat penting untuk berhasil adalah Isen Mulang. Isen Mulang adalah filosofi kita sebagai masyarakat Dayak Ngaju. Apa artinya anak-anak? Bagus sekali. Isen Mulang artinya pantang menyerah. Mari kita nyatakan komitmen untuk melakukan dan mempraktikkan filosofi tersebut dengan menyanyi lagu Isen Mulang sambil berdiri. Ayo anak-anak, kita nyanyikan lagu Isen Mulang dengan semangat. Dalam kehidupan sehari-hari, bagaimana cara kita mempraktikkan sikap Isen Mulang tersebut? Ayo anak-anak, silakan kalian memberikan pendapatnya. Bagus. Ada contoh lainnya? Terima kasih. Hari ini kita akan melanjutkan materi sebelumnya mengenai bilangan bulat negatif. Sebelum melanjutkan materi, ayo kalian sebutkan contoh bilangan bulat negatif dalam kehidupan sehari-hari. Bagus, terima kasih. Silakan yang lain memberikan contoh lainnya. Terima kasih. Bilangan bulat terdiri dari bilangan bulat negatif 0 dan bilangan bulat positif. Mari kita tuliskan bilangan-bilangan tersebut pada garis bilangan berikut. Silakan anak-anak yang mau maju ke depan. Terima kasih. Ini adalah garis bilangan bulat. Di sebelah kiri 0 adalah bilangan bulat negatif, dan di sebelah kanan 0 adalah bilangan bulat positif. Terima kasih bagi kalian yang sudah maju ke depan. Materi hari ini adalah penjumlahan bilangan bulat. Penjumlahan pada bilangan bulat ini sebenarnya tidak jauh berbeda dengan makna penjumlahan pada bilangan caca yang telah kita pelajari pada jenjang sebelumnya. Bilangan caca, bilangan yang mulai dari 0, 1, 2, dan seterusnya. Silakan salah satu dari siswa membacakan tujuan pembelajaran. Terima kasih. Berikutnya saya meminta bantuan 3 orang siswa untuk membagikan lembar kerja peserta didik LKPD ini, kancing berwarna ke setiap kelompok. Satu kelompok memperoleh 2 LKPD. Salah satu manfaat dari bilangan bulat adalah kita bisa menyelesaikan masalah suhu di Jepang. Masalah ini ada pada LKPD halaman terakhir. Silakan salah satu siswa membacakan masalahnya. Ini LKPD-nya ya anak-anak. Halaman terakhir, coba kalian buka. Ini masalah suhu di Jepang.
Terima kasih Nak sudah membacakannya. Untuk menyelesaikan masalah tersebut, kita perlu menentukan yang diketahui dan yang ditanya. Apa yang diketahui dari masalah tersebut? Silakan salah satu siswa menuliskannya di papan tulis. Apa yang ditanya? Ayo, tulis di papan tulis yang ditanya dari masalah. Masalah tersebut dapat diselesaikan menggunakan penjumlahan bilangan bulat yang akan kita pelajari saat ini. Hasil penjumlahan bilangan bulat dapat diperoleh menggunakan permainan kancing berwarna. Bagaimana caranya? Silakan dipelajari pada video berikut. Sambil memperhatikan video, silakan anak-anak membuka LKPD-nya karena yang dipelajari dari video tersebut sebetulnya ada pada LKPD yang telah kalian pegang. Nah, di sini kita akan menentukan penjumlahan dari bilangan positif ditambah bilangan negatif. Silakan kalian jawab pertanyaan-pertanyaan dalam LKPD secara berkelompok menggunakan pemahaman yang tadi telah kalian pelajari melalui video YouTube tadi. Bila mengalami kendala dalam menjawab, silakan gunakan kancing berwarna yang telah dibagikan tadi. Sebelumnya kita coba simulasi dulu yuk. Saya minta salah satu anak maju ke depan. Kita akan menggunakan kancing berwarna merah dan putih tadi untuk menyelesaikan 7 tambah negatif 9. Silakan anak-anak satu maju ke depan dan yang lain bisa melakukan di kelompok masing-masing menggunakan kancing berwarna yang telah dibagikan tadi. Bagus anak-anak, berarti kalian sudah bisa menggunakan kancing-kancing tersebut. Sekarang saatnya kalian menyelesaikan pertanyaan-pertanyaan dan masalah dalam LKPD. Kerjakan bersama-sama agar bisa selesai dengan baik dan cepat. Waktu diskusi 30 menit. Setelah itu presentasi kelompok secara bergiliran. Saatnya bekerja dimulai sekarang. Kemudian siswa berdiskusi, menjawab pertanyaan dan menyelesaikan masalah dalam LKPD memanfaatkan video tersebut secara berkelompok. Guru membimbing siswa menggunakan tahap Polya dalam menyelesaikan masalah. Caranya dengan mengajukan pertanyaan atau meminta siswa untuk melakukan aktivitas tertentu seperti yang didiskusikan pada video sebelumnya. Misalkan ada satu kelompok yang belum bisa menentukan penjumlahan bilangan bulat, maka kita bisa meminta salah satu siswa dari kelompok tersebut menggunakan kancing berwarna tadi yang telah dibagikan sebelumnya. Setelah anak berdiskusi selama 30 menit, guru mempersilahkan anak-anak secara berkelompok untuk mempresentasikan penyelesaiannya. Berikut simulasinya. Silakan kelompok 5 mempresentasikan penyelesaiannya di depan kelas. Mari kita berikan tepuk tangan biar lebih semangat. Bagus Nak, terima kasih kepada kelompok 5. Silakan yang mau memberikan pendapat atau bertanya mengenai penyelesaian atau jawaban dari kelompok 5. Terima kasih. Silakan bagi kelompok yang memiliki cara atau jawaban berbeda untuk mempresentasikan penyelesaiannya di depan kelas. Terima kasih Nak. Mana dari kedua penyelesaian tersebut yang lebih sesuai? Jelaskan. Aktivitas tadi dilakukan
secara bergiliran hingga semua pertanyaan dan masalah dipresentasikan oleh siswa di depan kelas. Silakan salah satu siswa menceritakan kembali proses penyelesaiannya. Apabila ada kendala yang dihadapi, bisa diceritakan dan bagaimana solusinya agar penjelasan tadi bisa bermanfaat untuk kita semua dan membuat kita semua memiliki kemampuan pemecahan masalah yang baik. Silakan salah satu siswa membuat kesimpulan terhadap materi penjumlahan bilangan bulat. Kemudian minta tolong kesimpulan tadi ditulis di papan tulis dan dicatat oleh setiap kita agar menjadi kesimpulan yang dapat kita pelajari saat kita belajar mandiri di rumah. Terima kasih nak. Masih adakah kesimpulan yang lain dari pembelajaran kita hari ini? Terima kasih. Untuk mengukur sudah sejauh mana pemahaman kalian terhadap materi ini, kita akan menyelesaikan kuis berupa satu masalah. Ini dikerjakan secara individual ya. Berikut kuisnya. Silakan dibaca dan diselesaikan. Waktunya 10 menit dari sekarang. Setelah itu dikumpulkan di depan kelas. Terima kasih anak-anak. Minggu depan kita akan belajar mengenai pengurangan bilangan bulat. Pengurangan bilangan bulat juga mirip dengan pengurangan pada bilangan caca. Silakan pelajari subbab 1.3. Selain itu, Bapak mengingatkan kita semua agar mempraktikkan sikap isen mulang ini dalam kehidupan sehari-hari, baik di rumah maupun di sekolah. Minggu depan, kita akan mendengarkan praktik baik dalam menerapkan sikap tersebut dalam kehidupan sehari-hari. Terima kasih anak-anak, terima kasih atas semangatnya dan pembelajaran yang menarik hari ini. Selamat belajar, sampai ketemu minggu depan. Demikian simulasi tadi berkaitan dengan pembelajaran berbasis masalah. Untuk menutup video ini, kita perlu ingat betapa pentingnya pemecahan masalah, dan PBM adalah salah satu model pembelajaran yang mendorong kita untuk selalu belajar menyelesaikan masalah. Mengapa itu penting? Karena siswa dapat mengembangkan keterampilan berpikir tingkat tinggi, HOTS, dan sikap-sikap positif. Salah satunya adalah isen mulang atau pantang menyerah. Terima kasih dan selamat belajar.